Halo, masih bersama saya Hendra Tribudiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data warehouse. Tujuan belajar kali ini adalah memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam satu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan type. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, PID, lokasinya adalah log ID, dan waktu adalah time ID. Model data multidimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Model data multidimensi adalah sebagai berikut ini dapat terlihat. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. OLAP. Jenis-jenis query OLAP adalah rollup, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time didapatkan cross tabulation sebagai berikut ini, dapat dilihat. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL sebagai berikut. Select sum dalam kurung s.sales from sales s, times t, where s.time id sama dengan t.time id. Group by t.year dan select sum dalam kurung s.sales from sales s, location L, where s.time id sama dengan l.time id, group by l.state. Sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Select sum dalam kurung s.sales from sales s times t, location L, where s.time id sama dengan
t.timeid and s.timeid sama dengan l.timeid. Group by t.year, l.state. Slashing dan dashing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model. Tipe apa yang dimodelkan? Grain, apa dasar data dan level atom dapat yang disajikan? Dimensi. Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta? Ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta? Arsitektur data warehouse. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model dalam multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti Sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Arsitektur data warehouse. Dimensi tabel seperti item, di name, brand, type, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Arsitektur data warehouse. Berikut arsitektur dari data warehouse adalah dapat dilihat contohnya. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut ini. Arsitektur data warehouse-nya dan seperti ini contoh gambarnya. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi, misalnya customer, product, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Implementasi data warehouse. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyediaan struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, covered, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi. Itulah penjelasan saya tentang data warehouse. Semoga bermanfaat. Terima kasih.